wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bu Novia Nuryani, yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas 6, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa, dan yang kami banggakan anak-anakku semua siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Karangkatin Jakarta. Bapak Ibu bisa didengar nih suara saya? Tadi, ya, saya lanjutkan. Alhamdulillah pagi hari ini di tahun ajaran baru 2021-2022 kami bisa bersilaturahmi dengan daring pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak semuanya, menangkala saya selaku sekolah mewakili SD Muhammadiyah Karangkatin. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini untuk menghadiri kegiatan sosialisasi kelas 6. Tentunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mudah-mudahan ini catat sebagai amal ibadah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan bantuan kepada sekolah berupa apapun, baik mulai dari administrasi sekolah, daftar ulang, buku, kemudian SPP. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu sisihkan untuk kegiatan di SD Muhammadiyah Karangkatin untuk anak-anak Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu semuanya, ini juga dicatat sebagai amal ibadah. Karena paling tidak dana yang Bapak Ibu sampaikan ke kami kita gunakan untuk mencerdaskan siswa-siswa jadi kader-kader Muhammadiyah yang nanti soleh dan solehah. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kami terus berbenah, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Insya Allah dengan bantuan Bapak Ibu semua, kerja keras kita, masukan, kami SD Muhammadiyah Karangkatin ke depan bisa lebih baik memenuhi apa yang Bapak Ibu harapkan bersama. Yang ketiga, mari kita berdoa Bapak Ibu, COVID-19 dan rangkaiannya segera bisa selesai, segera berakhir, sehingga khususnya untuk kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan seperti biasa. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, kami dari sekolah khususnya untuk kegiatan sukses kelas 6 yang berhubungan dengan ASPD, berkaca dengan kegiatan tahun kemarin, seperti yang disampaikan oleh Dinas bahwa kegiatan ASPD tetap akan dilaksanakan walaupun pada masa pandemi. Untuk itu, kita harus persiapkan lebih matang, lebih dini, agar anak-anak bisa melaksanakan mengikuti ASPD dengan baik dan menghasilkan prestasi yang tinggi. Salah satunya adalah program yang baik, kedua adalah dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, berkenaan dengan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, monggo nanti kami mohon bantuannya karena kondisi pandemi seperti ini. Ujian tatap muka apakah sudah boleh dilaksanakan, nanti kita akan bahas bersama ya, dengan keikhlasan, dengan semangat, dengan gotong royong, kerjasama, dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kami yakin kelas 6 tahun ini mudah-mudahan putra putri kita bisa menghasilkan khususnya untuk nilai ASPD yang terbaik. Yang terakhir, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Nugroho yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu pemaparan program kelas 6 yang akan disampaikan oleh beliau koordinator kelas 6 Bapak Yau Hari Munir. Monggo Bapak Ibu sambil nanti memperhatikan penjelasan dan pemaparan dari Pak Munir bisa sambil memperhatikan PowerPoint yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Monggo bisa dicermati agar nanti ke depan selama 1 tahun kita berkomunikasi, saling bersinergi, bisa mengantarkan putra-putri kita mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk itu kepada Bapak Yauhari Munir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen, Bapak Tri Nugroho. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Novia Nuriani, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru kelas 6 dan tim. Dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa siswi kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertatap melalui online atau virtual, yang mana kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, yang mana seyogianya kegiatan ini memang dilaksanakan secara tatap muka. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai dengan kondisi saat ini nampaknya lingkungan agak semakin memburuk kembali. Harapannya ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk saling mengenal. Untuk itu, sebelum kami memaparkan beberapa program di kelas 6, perkenankan saya mewakili teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Bisa lambaikan tangannya sebentar? Oke, ya, cakep-cakep, cantik-cantik. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Baik, perkenalkan Pak Guru, namanya Pak Munir ya. Sambil bisa dilihat di presentasi PowerPoint. Ya. Bapak menjadi wali kelas 6A, sekaligus mengajar mata pelajaran IPA. Jadi nanti saya akan membersamai anak-anak untuk belajar IPA. Nah, anak-anak perlu tahu, IPA merupakan salah satu mapel yang diujikan. Kalau dulu ujian namanya pernah bernama ujian nasional, kemudian pernah bernama ujian akhir berstandar daerah atau UASBN. Yang terakhir kemarin, walaupun UN tidak diadakan secara nasional, namun demikian pemerintah Kota Yogyakarta atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengadakan asesmen yang dikenal dengan nama ASPD. Nah, ASPD ini merupakan cara anak-anak sekalian untuk mendaftarkan ke SMP, jadi memakai nilai SMP. Oke, salam kenal anak-anak. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman yang lain sebelah kiri saya, mungkin di anak-anak sebelah kanan ya. Sebelah kiri saya ada Bapak Supriyadarto, silakan. Ya, ini Bapak Supriyadarto menjadi wali kelas 6D. Ya, sekaligus Pak Supri akan membersamai anak-anak belajar matematika
kemudian bahasa Arab dan PPKN. Salam kenal untuk anak-anak, ini Pak Supriyodarto, ganteng ya. Oke, selanjutnya kami perkenalkan di sebelah kirinya lagi ada Ibu Hulaifatul Husna. Nah, ini cantik sekali. Anak-anak, Bapak Ibu Tuhan, selamat pagi. Ya, ini adalah Ibu Hulaifatul Husna. Ibu Hulaifatul Husna merupakan wali kelas 6C. Sekaligus membersamai anak-anak nanti belajar matematika. Nah, ini pakarnya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dibahas lebih dalam, nanti jangan khawatir. Nah, ini sudah bertahun-tahun ya mengajar. Baik, selanjutnya kami perkenalkan juga Bapak Sadam Priyanto, sekaligus berperan sebagai MC. Barangkali bisa dimunculkan videonya Pak Sadam. Baik, Bapak Sadam merupakan wali kelas 6E, ya, sekaligus nanti akan membersamai dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, selain Bapak Ibu guru ini, ada Bapak Ibu guru yang lain. Saya mohonkan izin ini. Kebetulan Bapak Syafi'i, wali kelas 6B, hari ini berbarengan acara dengan rapat karyawan, sehingga tidak bisa hadir untuk bersama kita di depan sini. Mudah-mudahan tetap bisa hadir di Zoom meeting secara virtual. Nah, nanti lebih jauh kemudian akan berkenalan secara face to face nanti pada pembelajaran. Kami izinkan juga Ibu Rohmah Utari, kita doakan mudah-mudahan Ibu Rohmah Utari dan keluarga dalam kondisi sehat. Kabar terakhir sedang agak luringan seperti itu ya. Ya, selanjutnya ada Ibu Yulina, ada Ibu Fatin, ada Bapak Buang, ada Miss Yuni dan sebagainya, nanti bisa memperkenalkan diri secara pribadi ketika pembelajaran berlangsung. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami Bapak Ibu guru kelas 6, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada perkenalan walaupun tidak semuanya bisa mengikuti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang berbahagia, Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program di kelas 6 sekaligus barangkali ini bisa menjadi gambaran kepada Bapak Ibu orang tua maupun siswa-siswi kelas 6 yang pada tahun ini kami ucapkan dulu selamat ya. Selamat datang anak-anak kelas 6. Keberhasilannya telah sampai kepada tahap ini dan kemudian selamat berjuang. Kita bersama akan meraih sukses yang pada akhirnya nanti kita tahu ya, setelah jenjang kelas 6 ini kita lampaui, kita akan kemana? Tidak lain tidak bukan adalah ke jenjang SMP. Nah, kurang lebih itu yang akan kita kemudian menjadi tujuan akhir. Walaupun tujuan utamanya adalah menuntut ilmu ya. Sebagai umat muslim wajib hukumnya menuntut ilmu. Tapi selanjutnya kita realistis adalah menggapai SMP. Meraih SMP yang terbaik. Pak Guru akan share screen dulu sebentar ini. Bapak Ibu Guru boleh juga untuk mengamati apabila nanti ada beberapa hal yang kurang bisa menambahkan. Baik, apakah share screen Pak Guru sudah kelihatan? Sepertinya sudah ya. Oke, baik. Ini kita lewati saja, nanti perkenalannya bisa dilihat sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, jadi kelas 6 ini merupakan gerbang terakhir anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah dasar kemudian untuk melanjutkan ke SMP.
kami sampaikan bahwa schedule atau jadwal pembelajaran yang akan kita lalui, di sini saya hitung secara kasar ya, nanti masih bisa dikurangi hari-hari yang tidak efektif, seperti libur tasyrik dan sebagainya. Saya hitung di sini kita ada 18 minggu efektif, ya, dimulai dari hari ini 12 Juli sampai dengan 30 November tahun 2021. Nah, kemudian penilaian akhir semester untuk tahun ini akan dijadwalkan kalau tidak ada perubahan tanggal 1 sampai tanggal 17 Desember. Tentu ini menyesuaikan, bisa jadi maju atau mundur. Mudah-mudahan tidak ada alam merintang nanti, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Setelah kita melalui pembelajaran di semester 1, kita akan beralih ke pembelajaran di semester 2, yang mana ini waktu semakin terasa singkat ya. Di pembelajaran semester 2 ini anak-anak tidak belajar selama 6 bulan, tetapi hanya belajar selama 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. 3 bulan ini pun tidak full ya. Tidak full 3 bulan, masih ada beberapa hari terpotong libur akhir semester dan hari-hari besar lain untuk libur nasional. Nah, ujian sekolah menurut jadwal atau kalender dari BBM ya, dijadwalkan tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Maret. Ini masih reng-rengan kasar, ini nanti masih akan bakal ada perubahan. Insya Allah bulan puasa akan kita sambut nanti di bulan April tahun 2020. Nah, barangkali ada pertanyaan, Pak, ujiannya kapan? Apakah ada ujian atau tidak? Kita tidak tahu, kita nantikan saja. Barangkali ya, ujian akan terlaksana setelah puasa atau di bulan puasa. Jadi bisa di bulan April atau setelah bulan April. Kalau yang tahun kemarin, ini pelaksanaan ujian memang setelah puasa, setelah Lebaran. Jadi ini gambaran lama pembelajaran di kelas 6. Selanjutnya, kami sampaikan juga metode pembelajaran yang kita pakai di kelas 6 ini. Ada beberapa metode ya. Yang pertama, pembelajaran secara daring atau online. Nah, ini macam-macam bentuknya. Bisa jadi nanti secara virtual Zoom meeting atau Google Meeting, ya, atau memberikan video YouTube, atau memberikan tugas di WA Group, baik secara kelompok ataupun nanti terjadi pembelajaran secara luring. Nah, tentu kami berharap sebagai guru memang pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara tatap muka, karena memang secara tingkat keberhasilan kalau tatap muka itu memang lebih ya dibandingkan cara-cara yang lain. Nah, kami mohon doa restunya, nanti kami sekaligus akan mengadakan semacam polling ya. Kita akan nanti share link mengenai pendapat Bapak Ibu orang tua bagaimana terkait pembelajaran tatap muka dan sebagainya. Nanti kita akan share melalui. Kemudian ada pendalaman materi. Ya, pendalaman materi kita memanfaatkan hari Sabtu karena kondisi dan keadaan kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu pembelajaran biasa. Kemudian hari waktu luangnya yang kosong tinggal hari Sabtu. Untuk pelaksanaannya nanti kita akan melihat situasi dan kondisi. Kemudian tes pendalaman materi atau TPM. Di TPM ditujukan untuk supaya Bapak Ibu guru mengetahui kemampuan anak-anak sekalian, sekaligus anak-anak juga bisa mengukur kemampuannya sampai di mana daya serapnya terhadap materi-materi ujian seperti itu. Nah, gambaran TPM ini ada beberapa macam ya. Yang pertama TPM mandiri diadakan oleh sekolah. Jadi sekolah Bapak Ibu guru kelas 6 membuat soal untuk mengukur kemampuan anak-anak. Biasanya dilaksanakan di akhir bulan. Nanti di hari Sabtu, akhir bulan hari Sabtu,
untuk 3 mapel. Kemudian yang dari dinas juga ada ya. Jadi TPM di semester 2 biasanya, TPM dinas 1 dan dinas 2 ini pelaksanaannya terpisah, nanti bertahap. Kemudian ada dari BKS Muhammadiyah Kota, di yang tahun kemarin ini ada BKS 1, BKS 2, dan 2 kali. Kemudian ada percobaan yang sebagai gladi bersih gitu ya, TPM Silang, nanti pengawas ujiannya berasal dari Bapak Ibu guru di luar Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Karangbajar. Nah, ini nanti pelaksanaannya kita tunggu saja apakah tatap muka atau secara virtual atau luring. Nanti jadwal dari dinas kita sampaikan menyusul. Selanjutnya ada semacam konsultasi belajar ya. Yang mana konsultasi belajar ini dilaksanakan dengan anak datang ke sekolah. Tentunya untuk konsultasi belajar ini tidak terus kemudian semua siswa datang, melainkan hanya siswa-siswa yang barangkali menjumpai kesulitan dan memerlukan untuk bertemu kepada Bapak Ibu gurunya, sehingga belajarnya anak-anak bisa terfasilitasi. Nah, adapun untuk jadwalnya memang menyesuaikan Bapak Ibu guru. Perlu dipahami bahwa Bapak Ibu guru juga mengajar secara virtual, secara daring, secara luring, sehingga untuk jadwalnya anak-anak menyesuaikan waktu dari Bapak Ibu guru kelas. Nah, anak-anakku, selanjutnya ya, bagaimana ruang belajar kami, Pak? Apakah ada hal yang baru? Alhamdulillah ini kebetulan ya, kebetulan anak-anak kelas 6 menempati ruang kelas yang sama seperti anak-anakku ketika kelas 4. Nah, masih ingat ya? Tentu masih ingat. Nanti kalau lupa bisa tanya ke wali kelas yang terdahulu. Ini ada Pak Guru sampaikan di PPT melalui WA Group sekaligus share screen. Jadi dekat IT itu kelas 6A ya. Kemudian ke selatan ada kelas 6B, pojok dekat tangga itu kelas 6C. Kemudian ke barat kelas 6D dan selanjutnya sebelahnya adalah kelas 6E. Seperti ketika kelas 4 yang terdahulu. Oke, nah anak-anakku, Pak Guru ingin bertanya ini, tidak usah dijawab, hanya dijawab dalam hati saja. Sudahkah anak-anak memiliki cita-cita SMP idaman? Atau kalau saya lulus dari SD Muhammadiyah Karangbajar, saya ingin sekolah di mana? Ya, ini perlu untuk masing-masing anak bertanya kepada dirinya sendiri. Mohon bantuan juga kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua. Jadi sejak mulai memasuki gerbang kelas 6 ini sudah ada gambaran ingin melanjutkan. Karena ini menjadi modal yang penting, yang mana kita tahu tujuan akhir dari pembelajaran memang melanjutkan ke SMP. Nah, di antara pilihan-pilihan yang mungkin muncul, contohnya adalah pondok pesantren. Ya. Saya setelah lulus ingin ke pondok pesantren. Mantapkan pilihan kalian. Ya. Pondok mana yang ingin dimasuki. Kemudian pelajari seluk-beluknya. Apakah masuk ke pondok itu tujuannya ingin menjadi penghafal Al-Quran? Ya sesuaikan dengan pondok-pondok yang sekiranya dapat mengantarkan anak-anak untuk meraih cita-cita tersebut. Atau sekedar pondok yang barangkali bisa di dalamnya ada pembelajaran seperti jenjang SMP, SMA, dan sebagainya. Contohnya saja mu'alimin, mu'alimat gitu ya.
kemudian ada Muhammadiyah Boarding School, kemudian ada Pondok Gontor. Nah, berbicara masalah Pondok Gontor, anak-anakku, ya, ayah ibu sekalian, tahun lalu ada siswa SD Muhammadiyah Karangkajen yang sekarang alumni berhasil masuk ke Pondok Gontor. Dari awal memang cita-citanya seperti itu, ingin masuk Pondok Gontor. Tentu dari awal orang tua sudah memetakan, sudah merencanakan strateginya. Salah satu strateginya adalah mengikutkan bimbingan khusus, karena di Gontor itu ada bimbingan khusus untuk masuk sana. Jadi sudah sejak pertengahan semester 1 itu sudah diikutkan bimbingan khusus atau BIMSUS. Nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi yang lebih dalam ya terkait BIMSUS ini, karena seleksi untuk pondok pesantren ini biasanya lebih awal, jauh-jauh sebelum ujian SPD itu sudah berlangsung. Nah, yang perlu diperhitungkan adalah hafalan biasanya. Hafalan anak-anak, bacaan Qur'annya, kemudian tak terkecuali juga pengetahuan. Di mencuplik apa ya namanya? Pendapat atau apa yang disampaikan oleh siswa alumni yang terima Gontor ini, memang belajar matematika di SD Muhammadiyah Karangkajen agaknya lebih sedikit perlu pemikiran, sedangkan ketika masuk Gontor matematikanya lebih mudah katanya. Jadi tolong untuk 3 mapelnya juga jangan disepelekan, karena terutama untuk Gontor, untuk mu'alimin itu tes pengetahuan juga diperhitungkan. Ataukah anak-anak ingin masuk SMP favorit? SMP favorit itu tidak harus negeri loh ya. SMP favoritnya misalkan Muhammadiyah 2, ya, bisa jadi favorit. Tapi Pak Guru ini lebih mengarah ke SMP negeri ya, untuk SMP favorit. Apa yang perlu kita siapkan untuk bisa masuk SMP negeri? Tentunya yang utama adalah nilai yang bagus. Jadi nilai yang bagus menjadi gaman atau senjata utamanya. Nilai yang bagus kalau tidak didukung dengan pengetahuan jalur itu berarti apa ya? Penerimaan PPDB SMP itu ada beberapa jalur. Nanti akan kami jelaskan di bawah. Jadi pahami jalur yang bisa dimasuki. Jalur apa? Nanti kita lihat. Nah, jadi untuk masuk ke SMP negeri, yang pertama tadi nilai tentu menjadi harga mati ya. Yang pertama, anak-anak atau Bapak Ibu orang tua bisa melalui jalur bibit unggul. Ya. Jalur bibit unggul itu adalah 10% siswa berprestasi kita kumpulkan dengan menjumlahkan rata-rata rapor untuk 5 mapel, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS-nya. Kalau 10% itu artinya apa? Kalau kita ada 118 siswa ya barangkali berapa? 20. 11 ya Pak? 11 ya? 12 atau 11 ya? 11 atau 12 siswa yang bisa ikut masuk seleksi masuk SMP melalui jalur bibit unggul ini. Nah, jalur bibit unggul ini tentu akan menguntungkan bagi penduduk yang berasal dari luar kota Jogja. Oke. Jadi anak-anak kelas 5, mohon maaf ya. Anak-anak kelas 6 yang ingin masuk SMP negeri sedangkan berasal dari luar kota, kalau anak-anak termasuk ke dalam 10% siswa terbaik, ini nanti akan bisa ikut terjun, ikut mengikuti jalur bibit unggul. Jadi ini menguntungkan bagi yang penduduk luar kota. Tapi kita belum tahu nanti siapa-siapa saja yang akan masuk. Yang jelas nilai dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1 itu yang
akan menentukan. Nah, kalau kemarin nilai kelas 4, kelas 5, kelas 6-nya agak kurang maksimal, ayo kita maksimalkan di kelas 6 ini, terutama yang semester 1 ya. Nilai rapot semester 1 harus bagus, terutama untuk 5 mapel ini. PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan tanpa mengesampingkan untuk nilai-nilai mata pelajaran yang lainnya. Kedua, anak-anak bisa melalui jalur zonasi. Jadi masuk SMP negeri itu bisa melalui jalur zonasi. Zonasi ada dua ya. Ada zonasi wilayah, ada zonasi mutu. Zonasi wilayah apa maksudnya? Ya. Zonasi wilayah ini anak-anak yang memiliki jarak rumah dengan sekolah ya kurang lebih 0 sampai 400 meter. Ini kemungkinan besar akan bisa masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi. Contoh SD Muhammadiyah Karangkajen. Itu kan dekat dengan SMP negeri 10 ya. Kira-kira berapa ratus meter ya? 300 atau enggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan bisa masuk. Namun jarak ini tidak bisa menjadi patokan apakah yang 400 meter selalu masuk atau tidak, karena tergantung banyak sedikitnya siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Tentunya sekolah masing-masing sekolah memiliki kuota tersendiri. Biasanya antara 50-an, 50-an siswa. Selanjutnya, jalur zonasi yang kedua adalah zonasi mutu. Nah, jalur zonasi itu hanya berlaku untuk penduduk kota ya. Tadi yang zonasi wilayah tentu juga kalau wilayah kota ya penduduk kota. Kemudian untuk zonasi mutu juga dasarnya harus penduduk kota dulu. Maka dari itu perlu Bapak Ibu ketahui dan anak-anak ketahui bahwasanya untuk ukuran paling tidak barangkali ada yang pindah kakak. Setelahnya pindah kakak. Tinggalnya di Bantul, ingin sekolah di kota, kemudian menyasar masuk melalui jalur zonasi, melakukan perpindahan kakak. Nah, perpindahan kakak ini maksimal 1 Juli 2021. Berarti kalau sekarang punya pemikiran untuk berpindah kakak, masih bisa atau tidak ini? Tentu sudah tidak bisa. Artinya dari kemarin-kemarin pindah. Nah, jalur zonasi mutu ini menjadi jalur yang paling banyak atau peluangnya paling gede gitu ya. Ketika seseorang anak dengan penduduk kota misalnya nilainya 27, bibit unggul milih SMP negeri 5, kemudian kalah bersaing dengan nilai-nilai yang lainnya, kemudian zonasi dia tidak termasuk zonasi wilayah SMP 5, kemudian dengan nilai 27 mencoba untuk masuk melalui zonasi mutu. Alhamdulillah karena daya tampung atau kuota untuk zonasi mutu ini lebih besar, alhamdulillah bisa diterima masuk SMP 5 dengan jalur zonasi mutu. Tentu setiap tahun nilai anak-anak berbeda ya, sebarannya apakah rata-ratanya adalah 24, 25 dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya jalur afirmasi, disabilitas, kemudian ada KMS, disabilitas itu berkebutuhan khusus ya. Afirmasi KMS itu untuk warga yang memiliki, kemudian ada jalur prestasi luar daerah. Nah, di sini ada nilai piagam. Anak-anak kelas 6 ini barangkali ada yang pernah mengikuti lomba di luar ya, dan mendapatkan piagam paling tidak tingkat DIY. Tingkat DIY yang mengadakan ada cap dinasnya, nanti bisa diajukan ke dinas untuk mendapat penambahan nilai. Untuk penambahan nilainya ya nanti menyesuaikan kebijakan dari dinas pendidikan. Kemudian yang terakhir kemaslahatan guru atau perpindahan orang tua. Ini berlaku untuk Bapak Ibu PNS, terutama anak-anak yang mungkin bapak ibunya PNS bisa
dulu bekerja di Semarang, kemudian ditempatkan di Yogyakarta. Ini bisa mendapatkan tempat untuk masuk SMP negeri yang diinginkan. Itu sesuai kebijakan sekolah masing-masing ya. Atau mungkin ada kenalan, oh saudara saya kepala sekolah SMP situ, berarti nanti mungkin masuknya ke jalur kemaslahatan gitu. Tapi kita tentu tidak berharap anak-anakku ya masuknya melalui jalur yang kemaslahatan ini. Kalau bisa ya kami Bapak Ibu guru semua berharap anak-anak satu bibit unggul masuk semua, gitu kan? Kemudian zonasi mutu, alhamdulillah masuk semua, kan? Seperti itu. Kita ada waktu ya, hampir 1 tahun untuk mempersiapkan diri. Kenapa Pak Guru sampaikan ini? Salah satunya adalah supaya anak-anak termotivasi. Jadi sudah punya tujuan dari awal. Ya, saya ingin ke sana, saya harus bagaimana, sudah tahu caranya, sehingga anak-anak bisa fight dari sekarang. Kemudian apabila memang secara terpaksa tidak bisa masuk ke SMP favorit negeri, bisa juga masuk melalui masuk ke SMP swasta. Ya, swasta ini biasanya seleksinya lebih awal, biasanya juga ada biaya khusus, ya, namanya swasta, luar negeri biaya sendiri. Biasanya ada banyak gelombang. Nah, kalau sudah memang pasti yakin nih, ingin masuk swasta, silakan cari informasi ke SMP yang diinginkan, bahkan SMP Mucil atau SMP Muda, nah, nanti bisa mendatangi ke sekolahnya. Nah, ini yang MTS ya. MTS ini apa toh? Mungkin sebagian belum begitu familiar dengan MTS ya. MTS ini sekolah negeri yang mana muatan agamanya lebih banyak. Ini miliknya Departemen Agama. Jadi beberapa siswa yang lalu telah berhasil juga masuk ke MTS negeri, yang mana seleksinya memang agak berbeda. Seperti hampir mirip sekolah swasta, tapi nanti di sana ada ketentuan khusus ya, ketentuan khusus yang kami tidak tahu. Intinya kalau misalkan anak-anak atau Bapak Ibu orang tua berkenan untuk mendaftarkan MTS negeri, nanti infonya lebih awal, bisa dicari tahu. Selanjutnya, dengan melihat gambaran tadi, ya, yang awalnya belum punya gambaran ingin masuk mana, segeralah punya gambaran, punya motivasi, punya keinginan. Bapak Ibu orang tua dibantu putra putrinya ya. Nah, ini masa depan ingin sekolah di mana, ingin melanjutkan di mana. Nah, tentu tujuan itu harus disesuaikan dengan strategi yang berbanding linear. Strateginya apa? Ya, secara umum memang harus kita anak-anak itu menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Harus punya tujuan tadi. Kalau tidak punya tujuan, bagaimana mau mencapai sesuatu? Enggak ada tujuan, ya apa adanya saja. Zoom ya Zoom, pelajaran. Nilai ulangan jelek ya santai saja. Tugas nggak ngumpul ditagih bola bali ya diam saja. Lah ini jangan sampai anak kelas 6 seperti itu ya. Saya yakin untuk anak-anak yang di sini tidak seperti itu. Semuanya sudah punya motivasi dan tujuan. Kemudian beribadah itu menjadi harga mati. Apalagi anak SD Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana beribadahnya kemarin? Kalau tatap muka, sholat duha pasti insya Allah rutin ya. Sholat duha, sholat zuhur, sholat asar. Bagaimana dengan kondisi seperti ini pandemi? Sholatnya, ya, apakah terus menjadi bolong-bolong? Kebetulan di rumah bapak ibunya bekerja, kemudian yang mengingatkan tidak ada, terus sholatnya menjadi ya tidak kita harapkan tentunya ya. Syukur-syukur sholat wajibnya tepat waktu, jamaah di masjid, kalau kondisinya aman, ditambah dengan ibadah sunnah, bisa sholat malam, sholat kemis, syukur-syukur semuanya sudah dilaksanakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ikhtiar untuk menggapai tujuan. Bersedekah itu tidak disarankan, ya.
bersedekah tidak membuat kita miskin. Ya. Tentu apa yang kita berikan, kalau kita berhitung secara matematis sudah tidak ketemu. Kita memberikan 1 miliar, gitu kan? Jadi kita akan kehilangan 1 miliar itu kalau kita berhitung secara matematis. Tapi matematikanya Allah tentu lebih dari itu. Kalau kita secara matematika 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau dalam konsep sedekahnya Gusti Allah ya tidak. Kita membaca itu tentu yang kita dapatkan adalah tak terhingga, tergantung daripada amal. Kemudian mengulang kembali materi yang diajarkan. Ini yang paling sulit. Ketika pandemi ya anak-anak, pandemi itu Bapak Guru memberikan materi YouTube misalkan pengalaman yang lalu hanya dilihat secara sekilas saja, tidak dicatat poin-poin pentingnya, sehingga setelah melihat itu ya sudah hanya menggunakan kewajiban saja. Mudah-mudahan anak kelas 6 yang sekarang ini tidak seperti itu. Nanti kalau diberikan materi ya ulang-ulang kembali sampai paham. Kalau tidak paham, baru ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang bersangkutan apa yang belum dipahami. Kemudian bila sudah dipahami, diasah kemampuannya dengan berlatih soal. Nah, apabila menjumpai hal yang sulit, nanti kembali lagi berkonsultasi kepada Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mengevaluasi diri. Jangan cepat puas terhadap pencapaian. Ya. Pencapaiannya sekarang sudah dapat 80, besok kalau kita ya lebih lagi. Kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita ini secara maksimal. Nah, bila dari sekian langkah masih belum maksimal, barangkali perlu ditambah jam belajar mandiri. Jam belajar mandiri bisa diartikan secara luas. Mungkin ikut bimbingan belajar di Putron, di Anissa, atau di manapun ya, di Pak Sarmidi mungkin. Kalau tahun-tahun lalu Pak Sarmidi ini terkenal sekali ya bimbingannya, tapi untuk tahun kemarin sepertinya kurang ya, dimanapun pilihan anak-anak untuk belajar mudah-mudahan bisa mengantarkan anak-anak untuk mencapai tujuan. Itu salah satunya, utamanya mencari ilmu dan untuk mendapatkan sekolah SMP ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada sesi diskusi tanya jawab atau yang ditanyakan bisa selanjutnya dari saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yawari Munir yang telah memberikan pemaparan program sekaligus gambaran umum ketika nanti anak-anakku semua akan mengikuti ke jenjang berikutnya yaitu SMP. Mulai dari sekarang anak-anakku sudah harus memiliki tujuan nanti mau SMP-nya di mana. Kemudian monggo nanti Bapak Ibu orang tua semuanya bisa mendukung, bisa membimbing, kemudian bisa mendampingi belajar putra-putrinya sehingga putra-putri kita semuanya bisa mendapatkan SMP yang terbaik. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Barangkali nanti dari Bapak Ibu orang tua ada pertanyaan mungkin terkait dengan program kelas 6 ini. Monggo di forum lain-lain ini bisa ditanyakan agar nanti di belakang tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mengganggu. Monggo Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya, kami batasi 3 penanya, nggih. Monggo Bapak Ibu. Bisa chat juga nggak apa-apa, nanti bisa menuliskan di chat, boleh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Nggih, monggo. Saya wali murid dari Safira, kelas 6D, Pak. Oh, nggih, sami. Monggo Ibu. Nggih. Ada usulan atau masukan selama pembelajaran yang daring sebelum-sebelumnya, Pak. Misalnya ada tes PTS atau ulangan itu yang sistemnya yang G-School kemarin itu misalnya ada jawaban yang salah itu tidak ada umpan balik jawaban mana yang benar, maksudnya diulas kembali gitu loh Pak. Jadi Oke. saya usul untuk pembelajaran misalnya daring ya, itu ada umpan baliknya, misalnya ada soal siswa menjawab salah itu yang benar yang seperti apa terus diulas, jadi ada umpan baliknya sehingga kita tidak sakjane mana yang betul yang mana seperti itu ya Pak, jawabannya seperti itu. Jadi karena daring itu ya luar biasa ya, kita banyak belajar mandirinya seperti itu. Jadi kalau ada yang kesulitan soal jawaban dan sebagainya, mohon pihak guru itu ada umpan baliknya, mengulas kembali jawaban mana yang betul seperti itu. Itu aja Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bunda dari Safira, nggih, kelas 6D. Barangkali saya mewakili Bapak Ibu guru kelas 6 akan langsung menjawab, nggih, terkait dengan usulan kemarin karena pembelajaran daring di kelas 5 pengalaman ada beberapa soal yang salah di G-School untuk diberikan umpan balik. Baik, untuk kelas 6 ini, di kelas 6 memang terkait dengan penggunaan media pembelajaran, entah itu nanti pakai Zoom ataupun Google Form ataupun G-School dan lain sebagainya. Jika memang ada soal ataupun materi, terutama soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kelas 6, insya Allah kami setelah memberikan soal, baik itu soal ulangan ataupun PTS ataupun TPM, kami akan memberikan Zoom secara langsung kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya, akan menjelaskan secara langsung jawabannya dari soal yang telah diberikan itu. Jadi selain kami memberikan pembahasannya melalui PDF ataupun PowerPoint, kami juga insya Allah akan memberikan penjelasannya secara langsung melalui Zoom. Begitu, Ibu. Monggo dari Bapak Ibu orang tua yang lain bisa memberikan pertanyaannya bila ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Oh, nggih, monggo Bapak. Saya orang tua dari siswa Nala 6A nggih. Nggih. Kelas 5 kemarin, pengalaman sekelas 5 kemarin, itu di semester ganjil, itu guru kelas 5 itu menggunakan materinya dipakai di GCR, semua di GCR. Lalu yang semester genap itu menggunakan semua materi di WhatsApp-kan gitu. Saya usul kalau di kelas 6 ini kembali menggunakan GCR Pak. Jadi semua materi bisa tersimpan dengan aman di GCR. Tapi kalau menggunakan WhatsApp, saya takut kalau memorinya itu penuh, di HP penuh, maka materi itu akan hilang gitu. Jadi mungkin untuk lebih memudahkan siswa belajar dan mencari data-data kembali, saya usul menggunakan GCR aja di kelas 6 ini. Gitu Pak, terima kasih. Itu usulan saya. Terima kasih, nanti kalau ada solusi yang terbaik mungkin monggo kita jalankan dengan bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bapak. Berarti mohon maaf, kurang terdengar ya. Tapi saya sudah menangkap maksud dari pertanyaannya. Barangkali saya ulang dulu pertanyaannya. Kalau kita memakai aplikasi Google Classroom ya, Google Classroom. Nggih. Ya,
Iya, Google Classroom, Pak. Orang menilai itu lebih baik daripada ini. Bicara masalah metode itu yang kita pahami bersama bahwasanya kita tidak bisa memukul rata, harus salah satu metode saja, harus salah satu yang perlu kita pahami. Betul, metode tadi di Google Classroom merupakan metode yang salah satunya di kelas memang kita menggunakan banyak metode. Saya contohkan, pertama guru memberikan ringkasan materi, di WA Group. Tujuannya ya supaya anak bisa Suaranya ini tidak jelas, Pak. Virtual. Kapanpun dibutuhkan, filenya ada di HP atau di download, mungkin di print. Karena kita tidak mungkin untuk melakukan tatap muka, materi-materi kita akan melalui. Ya, suaranya menggema, kurang jelas. Dan Ya, Pak. kedua, materi bisa kita share melalui Pak. Karena materi-materi itu akan tersimpan di dalamnya. Yang mana setiap saat bisa untuk kita unduh kapanpun dibutuhkan. Yang ketiga, materi kita unduh melalui G-School. Aplikasi G-School itu juga ada materi. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas siswa, karena ini pembelajaran secara daring. Kalau di Google Classroom, oke lah, kita masih bisa untuk file itu bertahan lama di situ. Tapi untuk ketercapaian apakah siswa mempelajari itu berapa jam pada waktu yang efektif pembelajaran tentunya ya. Ini kita tidak bisa melihat. Ini kelemahannya. Tapi melalui aplikasi G-School kita bisa melihat. Kita share materi, kemudian Bapak Ibu guru bisa memantau sejauh mana anak belajar. Lembar pertama anak hanya baca 1 detik, terekam di situ. Bapak Ibu guru tahu, wah ini si A cuma baca 1 detik lah dapat apa. Artinya guru bisa melakukan evaluasi dari sana. Jadi ini hanya gambaran. Saya tidak kemudian idealis mengatakan mana yang terbaik. Insya Allah kita akan menggabungkan semuanya. Kelemahan dari aplikasi G-School memang file tidak bisa kita unduh, tetapi kita bisa mengirim file itu melalui WA. Jadi saling mendukung antara satu aplikasi dan yang lainnya itu saling mendukung. Barangkali itu yang perlu kami tegaskan. Apapun aplikasi yang kita gunakan, ya nanti umpan baliknya tetap kendalanya apa, kemudian bagaimana ketercapaiannya. Nanti harapannya ada komunikasi 2 arah antara guru dengan siswa atau siswa orang tua dan guru. Atau ada tambahan dari guru lain, mungkin Pak Sadam, Pak Supri. Baik, Boleh menambahi, Pak? saya bacakan pertanyaan. Ada yang resen, Pak. Usul dari pihak orang tua untuk jam belajar siswa agar lebih ketat. Bagus. Usulan yang bagus, tidak fleksibel. Jadi jadwal tertentu sebelumnya didahului dengan tilawah apel pagi agar anak termotivasi belajar. Tentu kami mendukung usulan ini. Kembali lagi keterlaksanaannya kepada. Jadi kalau saya berbicara SMP dulu, di SMP memang pembelajaran itu ditentukan, diatur dengan ketat oleh jam dan peraturan. Jam sekian sampai sekian pelajaran apa, sekian sampai sekian pelajaran apa. Harus berseragam, harus melakukan presensi di awal. 6:30 semua siswa harus presensi melalui aplikasi ini. Nah, kami menyadari bahwa
untuk anak SD memang ketergantungan terhadap lingkungan orang tua maupun pendamping di rumah akan sangat besar dibanding anak-anak SMP. Nah, kami menawarkan kembali kalau untuk usulan ini kami jelas sangat bersedia seperti ini. Kami mengirimkan jadwal di WAG itu kan sudah kami atur sedemikian rupa sehingga jam-jamnya sudah jelas. Ya pembelajarannya segitu. Nanti setelah zuhur itu sudah anak-anak belajar secara mandiri. Tidak ada lagi hutang sepertinya ya. Hutang untuk kemudian fleksibilitasnya tadi. Nanti dikumpulkan sampai jam 9 malam. Santai saja nanti kalau sudah ada nanti. Nah, kaitan dengan usulan ini itu di lapangan terkadang barangkali ada beberapa yang memang merasa kesulitan untuk mengikuti aturan jam ketat ini. Tetapi dibanding tahun kemarin itu masih fleksibel. Ya. Semester 1 masih fleksibel, kumpulkan tugas sampai jam 9, tapi akhirnya ya sampai besok pagi juga belum ngumpul dan sebagainya. Akhirnya terlalu santai gitu ya. Tahun ini kita buat jadwal 1 hari 3 mapel. Harapannya nanti juga kita evaluasi keterlaksanaannya. Apakah terlalu berat untuk siswa? Materi yang diberikan seberapa nanti Bapak Ibu guru akan menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini. Di 1 hari 3 mapel dengan ukuran waktu ya. Nah, pertanyaan kami, apabila ada salah satu siswa yang mungkin di rumah sendiri, tidak didampingi saudara, karena memang orang tua saya yakin tidak bekerja. Nah, ini bagaimana? Ini perlu dikomunikasikan ya. Hal-hal yang seperti itu perlu dikomunikasikan kepada siapa? Kepada wali kelas. Supaya apa? Wali kelas tahu anak-anaknya yang berkebutuhan khusus dalam tanda arti kata positif ya, berkebutuhan khusus positif. Misalkan orang tua bekerja semuanya di rumah hanya sendiri, nanti khawatir tidak ada yang mengingatkan. Lah nanti dikomunikasikan dengan wali kelasnya masing-masing. Atau supaya nanti komunikasi tidak berjalan muter, wali kelas ke orang tua ke siswa. Nah, nanti agak ngalang jauh gitu ya sudah. Anak-anak yang memiliki HP, memiliki nomor WA itu sudah nanti dimasukkan grup bersama wali kelas dan siswa saja. Wali kelas dan siswa saja. Jika diperlukan. Jadi hal-hal yang semacam itu, fleksibilitas tentunya ini bagaimana kita bisa melaksanakan, kita nari karo awake dhewe. Istilahnya begitu. Yang jelas sekolah sudah memberi jadwal segitu, nanti akan ada yang bisa melaksanakan, akan ada yang terhambat untuk melaksanakan. Komunikasilah yang terpenting untuk kemudian menjadi solusi. Mungkin seperti itu. Monggo kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Oke, ada yang melambaikan tangan? Orang tua dari Ya, Assalamualaikum Pak. Saya orang tua dari Pupo. Begini, saya merespon tadi tentang jam pelajaran yang dinilai terlalu fleksibel gitu. Jadi membuat anak mungkin kurang kurang punya disiplin gitu. Menurut saya ya ini adalah respon alami sekolah online. Gitu. Karena ketika orang tua bekerja, anak kan dititipkan ke sekolah di jam sekolah. Maka sudah dengan sadar mengikuti jam sekolah yang disiplin jam 7 sampai jam 2 lah misalnya begitu. Nah, ketika online
saya rasa 80% lebih orang tua kan bekerja. Jadi ya pantas kalau diberi jam mengerjakan maksimal sampai malam. Orang tua biasanya pulang sampai jam 4 sore, jam 5 sore, begitu. Saya tidak mendukung salah satu, mana yang mau dikasih disiplin ketat, mana yang tetap seperti tahun kemarin, saya monggo-monggo saja. Nanti saya juga pasti cari cara lah, tapi respon saya seperti itu. Ya memang dikasih jam sampai malam mengumpulkan itu ya wong ini sekolah online kok. Orang tua kan memang tidak di rumah gitu. Kalau orang tua diwajibkan untuk mendampingi anaknya yang masih SD, dengan menurut saya SD itu kan level kemandiriannya masih kurang dibandingkan SMP, apalagi SMA. Kalau SMP mungkin agak bisa dilepas, SMA sudah jelas mandiri. Nah, kalau itu salah kalau orang tua tidak mendukung jam yang disiplin. Tapi kan ini masih SD, ya benar Bapak tadi. Gitu. SD belum bisa dilepas. Jadi menurut saya enggak apa-apa jam tetap sampai malam. Itu nomor 1. Terus nomor 2 saya nyambung Bapak siapa tadi dari orang tua murid tentang pengumpulan materi setelah disampaikan di WA atau di YouTube atau ujian atau materi harian. Menurut saya kalau memang kita butuh materi itu dan kita butuh memang, apakah bisa semua materi PPT, PDF yang dibuat oleh guru itu dikumpulkan di Google Drive? Drive-nya monggo per kelas boleh, per 6A sendiri, 6B sendiri, atau kelas 6 semua gitu boleh, monggo. Karena itu malah semua orang bisa mengakses Google Drive gitu. Jadi semua guru yang sudah menyampaikan materinya upload ke Google Drive, semua guru upload ke Google Drive. Nah, kita bisa setiap saat mengakses materi gitu. Bisa buat belajar anak, karena jam belajarnya anak untuk orang tua yang bekerja ya bakdo maghrib, mau nggak mau gitu. Bakdo maghrib, setelah sholat maghrib makan, yo sinaule bareng-bareng begitu. Itu jam efektif kita biasanya seperti itu. Mungkin tidak semua, tapi rata-rata seperti itu Pak. Begitu. Itu saya sementara seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas usulannya Bapak, sangat bagus sekali. Nanti untuk ke depan kami kembali lagi yang sudah disampaikan oleh Pak Munir akan mencoba berbagai metode. Monggo nanti kita saling berkomunikasi, mana yang baik, mana keunggulannya, mana kelemahannya, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain agar ke depan putra-putri kita tetap belajar dengan baik, dengan enak, tanpa ada kendala apapun. Jadi nanti ke depan kita perhatikan dulu berbagai metode yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru, baik entah nanti pakai WA ataupun nanti bisa ada yang bisa mengakses melalui Google Drive dan lain sebagainya, atau YouTube barangkali, karena terkadang ketika kami menggunakan Zoom ada anak yang mungkin diberikan HP di rumah, kemudian orang tuanya bekerja, mungkin hanya sekedar menghidupkan kamera saja, jadi tidak memperhatikan. Biasanya nanti Bapak Ibu guru ada yang sudah merekod penjelasannya, kemudian diupload di YouTube lah, nanti barangkali setelah maghrib bisa disimak bersama orang tua, bisa belajar bersama, itu juga bisa. Baik, ada pertanyaan atau usulan lagi dari Bapak Ibu orang tua yang lain? Monggo. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Barangkali nanti jika masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung melalui wali kelas masing-masing. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau usul untuk satu orang terakhir? Monggo langsung saja, nggih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Ibu Dwi Puji, wali murid dari Alvin Mahardika kelas 6B. Pak, ini sekedar usul dari kami sebagai wali murid ya. Kebetulan saya di sini tidak bisa bicara banyak karena mungkin saya tidak mengikuti dari awal, mohon maaf. Cuman bagaimana kalau misalnya dibuat jadwal rutin Zoom pagi hari untuk anak-anak, karena sekarang itu sepertinya anak-anak sudah agak malas ya untuk bangun pagi. Ya, terus hafalan juga mungkin pagi hari seperti daftar hadir itu loh, Pak. Jadi pagi mungkin jam 7 atau jam 8 sekedar untuk hadir, absen, dan mungkin sedikit belajar menghafal ya bacaan itu ya. Jadi mungkin untuk mereka juga berkenalan dengan sesama ini ya kelas murid kelasnya masing-masing gitu loh Pak. Jadi mungkin lebih akrab dengan wali murid, dengan teman-teman sekelas, dan mungkin juga bisa membuat mereka lebih tertib untuk bangun pagi, hafalan. Seperti itu apa mungkin bisa dikondisikan ya Pak J? Mohon masukannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, masukan lagi ya. Masukan lagi. Kami sudah memberikan jadwal setengah 8. Itu maksud saya kami ambil di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah. Namun demikian apabila diperlukan, dan ini menjadi satu kesepakatan yang bulat sekolah dengan orang tua, karena ini kita akan melaksanakan bersama. Kita akan kita ambil jam berapa, kita buat kesepakatan saja. Kayak kesannya ini memang keputusan kita bersama. Nanti bisa gambarannya mungkin jam 7 karena harus sudah absen dengan cara mengirimkan hafalan mungkin ya. Hafalan secara online. Jadi rekaman otentik ya, bukan rekaman kemarin-kemarin. Nanti bisa masukkan ke Google Form, Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya. Atau kita cari cara lain nanti. Terus terang memang kita belum punya aplikasi yang satu aplikasi bisa mewakili keseluruhan aktivitas kita yang ada di pembelajaran ini. Gitu. Jadi memang kita masih memakai beberapa aplikasi ya, kecuali kalau kita sudah punya mungkin namanya Emukarta itu semacam web atau dan sebagainya. Nanti presensi juga tinggal klik di situ, kirim fotonya, terkirim sudah guru tinggal ngunduh di web dan sebagainya. Kita mungkin baru akan menuju ke sana. Tapi terkait dengan tadi usulan ini kita tampung dan kita coba untuk fasilitasi ke depan. Mungkin jamnya, realnya jam berapa? Supaya kami tidak memberikan waktu terlalu pagi atau bagaimana seperti itu. Ketika kita putuskan, jam 6:30 presensi nanti dilaksanakan menjadi berat kan juga percuma. Nanti monggo nanti disampaikan nanti jamnya jam berapa atau kita ambil keputusan nanti melalui rapat guru juga. Tidak kita putuskan di sini. Kita tampung ya prinsipnya, kita terima. Usulannya bagus. Demikian mungkin. Monggo masih ada tanggapan? Silakan. Silakan Mama Alvin. Silakan monggo.
Maksudnya begini loh Pak, ini kan untuk membuat belajar disiplin anak aja Pak, supaya mereka merasa bersekolah juga gitu loh. Jadi ada jam khusus untuk pagi hari, mereka ya cuma sebatas absen. Kalau untuk materi dan lain-lainnya seperti masukan dari Pak Patut, saya rasa sudah cukup bagus karena disesuaikan dengan kegiatan aktivitas orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi kalau di jam pagi atau siang ya. Tapi ini yang pagi ini cuma sebatas anak-anak untuk lebih disiplin, mereka masih merasa bersekolah. Jadi mungkin dibuatkan aja Zoom per kelas aja, Pak. Jadi setiap pagi cuma absen, berdoa, hafalan seperti itu. Jadi mereka lebih tertib gitu loh, Pak. Ya, mungkin per kelas aja Pak, tidak perlu, maksudnya yang kita yang bikinnya yang simpel-simpel aja, mungkin dikoordinasi oleh wali kelas masing-masing supaya anak-anak juga disiplin untuk waktu ya, setiap pagi merasa sekolah dan mungkin lebih dekat dengan wali kelasnya dan dengan teman-temannya. Begitu Pak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti kita tindak lanjuti usulan. Artinya ini kan usulan. Kalau hanya untuk tindak lanjuti, ya, terima kasih. Kami bersedia untuk melakukan itu. Tinggal nanti dukungan dari pihak orang tua semuanya itu memang kita perlu. Ya, terima kasih. Monggo selanjutnya. Ya, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya orang tua dari Gestila Ramadhani 6D. Mohon maaf sebelumnya. Ini memang usulan dari wali murid sebelumnya, saya sangat setuju sekali karena dalam rangka melatih disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran anak itu memang saya rasa untuk ujian program untuk melewati program Zoom itu kamera dihidupkan, saya sangat setuju sekali karena banyak anak-anak yang tidak terpantau untuk menjawab ujiannya. Apa memang dikerjakan sendiri atau memang ada yang membantu. Ini sudah kelas 6, jadi mau nggak mau memang untuk kejujuran anak-anak itu harus dilatih. Kemudian untuk interaksi belajar sehari-hari, saya juga masih setuju menggunakan Zoom. Selama ini lewat WA saya rasa kurang efektif, karena jika anak-anak tidak mengerti, tidak bisa bertanya langsung. Berarti mengandalkan orang tua. Ya, kami di rumah akan membantu untuk menjawab pertanyaan anak. Tapi kalau misalnya pada saat pelajaran berlangsung, apa yang ada di pikiran anak, apa yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung disampaikan. Jadi kamera menyala, menggunakan pakaian seragam, orang tua, murid dengan guru, itu interaksinya ada. Anak-anak juga mempunyai rasa tanggung jawab bahwa dia tetap belajar dalam kondisi pandemi hanya dengan cara atau media yang berbeda, tidak datang langsung ke sekolah, melainkan dengan tatap muka secara online. Tapi interaksi antara anak dan guru itu ada, Pak. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Jadi mulai sekarang mungkin anak-anak dilatih untuk disiplin, kemudian tanggung jawab, dan jujur. Karena saya rasa Muhammadiyah itu memang menekankan sekali untuk akhlak anak. Kita tidak menciptakan generasi yang cerdas tapi tidak jujur. Untuk apa gitu? Jadi mungkin saran saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini usulan sekaligus saya mengamini untuk kejujuran ya. Kejujuran itu harga mati. Saya kembalikan kembali. Ini kami mohon, benar-benar sangat mohon dukungan orang tua. Nyun sewu, di desa saya orang desa. Itu memang yang mengerjakan seperti ini orang tuanya. Sambil nyuci, sambil ngajari anaknya, yang jawab orang tuanya. Kembali lagi ke konteks awal, kita memberikan jam sekian, diselesaikan di situ. Tidak ada bantuan orang tua, ini kan kita juga dalam rangka melatih kejujuran siswa. Terkait apapun hasilnya, entah
tagihan itu kosong, separuh dan sebagainya, ya biarlah seperti itu. Nanti tentu Bapak Ibu guru akan mengambil sikap kan di sana. Akan mengambil sikap dari ini apa namanya? Berantai ke tadi namanya fleksibilitas. Jadi kalau kita sudah memberikan jam segitu ya sudah, bisa nggak bisa kerjakan di situ. Dan nanti terkait hasil siswa seperti apa itu akan menjadi bahan evaluasi guru. Tidak harus siswa menjadi benar semua jawabannya. Kalau itu memang benar-benar siswanya nggak bisa kan, bisa guru menjadi tahu kalau anak itu nggak bisa. Tidak seperti pengalaman di desa saya ini. Jadi semua siswa bisa menjawab karena sebetulnya itu jawaban orang tua karena tidak diberi kita. Jadi komitmen kita ya, kita tanamkan kepada putra putri kita. Berapapun hasil yang dia peroleh, mari kita semangati. Tidak perlu kita memberikan tekanan. Pokoknya kamu tuh harus nilainya matematika itu ya 100, kamu itu bisa dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang kemudian anak bisa jadi mengambil cara tersendiri. Nah terkait dengan kejujuran karena ini kita online ya, Bismillah kita berusaha untuk ke sana. Ya, kita akan saling mendukung seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat di luar batas kemampuan kita ya nanti mohon pemaklumannya seperti itu. Ada lagi monggo? Kalau tidak ada atau nanti bisa disampaikan di grup masing-masing. Oke, begitu Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6. Kita cukupkan untuk pertemuan. Monggo Pak yang mengacungkan tangan, monggo. Iya Pak, Terakhir. saya hanya menambahkan aja bahan pertimbangan saja, menyambung usulan Ibu tadi. Maaf saya tidak hafal. Apa mungkin kalau ujian atau ujian semester atau ujian akhir, pokoknya ujian ya Pak, atau ulangan harian, diseragamkan jamnya dan ujiannya live. Live itu maksudnya begini, itu untuk menyambung usulan bahwa ya jujur ki nomor 1 gitu. Wes ora penting kamu hasilnya berapa, tapi jujur nomor 1 itu kan semangat kita. Gitu. Jadi misalnya Zoom ditentukan jamnya misalnya 6:30 malam gitu ya, karena kita menunggu orang tua sudah di rumah semua misalnya gitu. 6:30 malam, terus Zoom bareng, jadi guru juga online di situ. Guru juga mengawasi, admin kan bisa mengawasi toh Pak. Oh cah iki ngerjake apa ora, live apa ora, setiap klik pasti terpantau begitu. Itu hanya pertimbangan apakah secara teknis bisa dilakukan ujian live seperti ujian di sekolah, tapi ini online. Begitu. Jadi kekhawatiran wah ini dikerjakan wong tuane apa ora itu sudah tidak ada. Begitu saja Pak, matur nuwun, monggo dipertimbangkan. Terima kasih Bapak atas masukannya. Nanti kami dari Bapak Ibu guru kelas 6 akan mempertimbangkan dan menampung segala usulan maupun saran terkait dengan pembelajaran anak-anak nanti di kelas 6. Terima kasih Bapak Ibu orang tua atas waktu yang telah diberikan sehingga bisa mengikuti untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bapak Ibu orang tua, terima kasih. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Ya bersama untuk ya Makasih Pak. Makasih Pak. dan di kelas 6. Amin. Matur nuwun Pak, pamit Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.